Yohanes pasal 8 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tema hari ini adalah hidupkan rohmu dan bertobat. Biarkanlah firman-Mu membentuk kami, supaya iman kami mengetahui bahwa kami hidup di dalam roh bersama-Mu. Harus bagaimana? Dan hanya kehendak-Mu saja yang jadi di tengah-tengah hidup kami. Hari ini kami letakkan tubuh, roh, jiwa kami dalam mezbah doa. Kami letakkan, Tuhan, satu hal yang kami mau, bicaralah Engkau, sentuh hati kami, ubah hidup kami, jamah kami, pakai kami, karena hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami. Dan setiap firman yang Kau kumandangkan tidak sia-sia, tapi firman itu akan menjadi benih di dalam hati kami, dan di dalam nafas kami pun akan tumbuh tunasnya, dan di dalam hasil hidup kami buah pun kami terima. Terima kasih Bapa. Sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Letakkan beban berat kami, dan biarlah kami mendengar sabda firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami siap menyaksikan Tuhan film pendek lebih dulu. Setelah itu kami mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan menyaksikan. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth.
But I say unto you that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Dalam berkat Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini indah sekali karena kisah ini adalah kisah secara fisik, itu bicara tentang kenajisan, tentang hal berzinah. Tapi secara roh, Tuhan ingin juga kita tidak berzinah dengan ilah lain. Mari kita akan sama-sama mempelajari, saudara. Tema hari ini adalah hidupkan rohmu dan bertobat. Mengapa saya melihat tengkorak ini? Awalnya saya dibilangin sama yang membuat, mau nggak ini, katanya. Mau. Kamu mau kenapa? Ya, karena aku lihat bahwa tengkorak ini pusat dari segala kuasa kegelapan. Dan kiri kanan itu adalah manusia yang dicengkeram oleh dia. Ya memang, itu akar. Jadi manusia digambarkan tentang akar. Dan akar itu bisa mengarah ke akar kepahitan, akar dendam, akar kebencian, akar kemunafikan, akar yang berdua muka. Jadi setan itu tahu kelemahan kita, saudara. Dan masih banyak hal lagi yang mengikat. Setan itu mengapa ada di tengah tengkorak itu? Karena dia tahu benar
bahwa manusia itu tidak bisa suci 24 jam. Manusia tidak bisa hidup seperti Tuhan mau. Kudus kamu, kudus. Sampai dikasih 10 hukum perintah Allah, tetap aja tidak bisa. Akhirnya Tuhan Yesus turun ke dunia dan mati untuk menebus dosa, kesalahan kita. Bukan menebus dosanya, tapi iman hidup kita yang sudah bobrok, yang sudah drop kasarannya, sudah koma, kritis, terus pasti masuk neraka. Tapi Tuhan angkat, Tuhan ambil. Nah, hal inilah yang kita harus sadar bahwa nyanyian yang kita puji-pujikan itu betul-betul sebetulnya mengarah. Jadi saya suka kalau hal ini terjadi, saya ingat satu nyanyian, siapakah aku ini Tuhan, ya. Hidupmu berharga bagiku, di matamu aku berharga. Jadi kalau di hadapan Allah kita ini berharga, berarti saudara, semua duduk persoalan Allah tahu. Halo, Allah mengerti? Mengerti. Allah peduli? Peduli. Tapi kita yang nggak kuat, saudara, nggak tahan uji, sehingga kita jatuh. Dan setiap kali kita jatuh, Tuhan memberi kesempatan. Mengapa kita diberi kehidupan? Jadi dengan seiringnya waktu, seiringnya umur, seiringnya kejadian peristiwa demi peristiwa, dan hal-hal yang membuat kita tidak siap, itu yang menggembleng saudara untuk betul-betul hidupmu itu di dalam roh kebenaran. Karena setiap manusia yang mengalami banyak persoalan dan tantangan, sebetulnya roh kita lah yang terbawa di dalam kebenaran. Nah, di sini kadang kita tidak bisa kuat dan tahan uji, seperti perempuan tadi. Sebetulnya perempuan ini cantik, baik. Kenapa dia kok sampai seperti itu? Karena dia tidak puas. Mengapa kok tidak puas? Karena hidupnya kurang kasih sayang. Mengapa kok kurang kasih sayang? Karena dia merasa bahwa hidup dia itu dikutuk-kutuk diri sendiri. Hingga akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diingini, sehingga manusia benci dengan dia. Sekarang bagaimana kalau hidup kita melakukan hal seperti itu? Mungkin kita tidak melakukan seperti yang berzina, tidak. Tapi saudara berzina dengan pikiran saudara sendiri. Saudara berzina dengan hal-hal yang seharusnya tidak layak. Saudara melakukan yang tidak sadar, saudara lakukan itu atau melihat sesuatu, itu berzina juga. Mari kita menata hidup kita, karena iblis yang seperti tengkorak ini mengintai kita. Walaupun dia tidak bisa mengambil nyawa kita, tapi dia akan mengerjai hidup kita, mulai dari tubuhnya dulu, satu roh, kemudian jiwa. Makanya dalam proses kehidupan ini, Tuhan katakan kamu itu hidup di dalam roh. Kalau kamu hidup di dalam roh bersama dengan kebenaran Allah, maka kita akan mengalami pertobatan berhari-hari, setiap hari. Karena manusia tidak bisa sempurna, 24 jam tidak bisa hidup kudus. Dan kita mudah lelah, saudara, akhir-akhir ini. Terasa enggak? Lelah, terus kepikiran, terus hari kok cepet, keuangan segala macam, itu semuanya tantangan buat kita. Sehingga kita bagaimana melakukan kesetiaan kita? Apakah kita juga seperti perempuan itu mau melakukan perzinahan?
Contoh aja, ini tidak ada di sini, saudara. Ada seorang suami istri yang baru menikah. Suatu ketika dia itu mengalami sesuatu yang baiklah, naik daun, ya. Karena kecerobohan dia, maka dia ditipu orang. Terus si laki-laki ini, suaminya ini bilang gini sama istrinya, kenapa ya kita ini benar nggak melukai orang, nggak membohongi orang, tapi kok aku ditipu. Istrinya berkata, ya mungkin kamu ceroboh aja, Pak. Orang hidup itu kan harus punya pemikiran seperti firman Tuhan, kalau kamu mencintai aku, kamu harus memiliki apa? Hati yang tulus seperti burung merpati. Dan ketulusanmu itulah yang dipakai oleh iblis untuk melukai hidupmu dengan tidak mengembalikan uang. Si A, si B, si C diterangkan semua, banyak sekali. Karena kamu kurang cerdik. Lalu suami ini jadi marah. Awas kamu ya. Kamu ngolok-ngolok aku tidak apa-apa, tapi lihat nanti kamu nak nyembah-nyembah aku. Mana ada orang tidak suka kasih uang? Yes, itu dalam hati dia. Hanya dia mikirin terus. Nah, akar kepahitan itu mendoktrin dia. Terus akhirnya satu ketika bertemu dengan temannya lama sekali. Hei bos, apa gini dah sini sana sini, hanya ada curhat. Saya ini jatuh ke tangga. Dari itu tuh rumah tanggaku tuh kacau, banyak pertengkaran dengan istri. Biasa sih begitu, jangan masuk nanti. Gini, di satu tempat itu orang itu kalau dia pakai perdukunan enggak, dia enggak pakai persyaratan apa-apa. Cuma kamu diajarin aja supaya kamu juga lebih menerima. Yus, dia ke sana. Dalam perjalanan ke sana dia masuk hutan, keluar masuk hutan. Dan di dalam pertemuan hutan pertama ada seorang anak kecil. Dan dia berkata, Pak, ini aku punya layang-layang, beliin. Akhirnya bapak ini tadi, aku mau pergi kok, beli layang-layangmu buat apa? Tolonglah Pak, dikasihkan uangnya. Terus habis gitu, layang-layangnya tidak dikasih, tidak diambil. Lalu hutan yang kedua, saudara, ada seorang ibu yang sudah rapuh gitu ya. Dia bilang, Pak, tolong beri garam saya ini butuh uang untuk suami saya sakit. Aduh, aku tidak punya uang, katanya. Dibuka-buka dompetnya. Tolonglah Pak, karena dia memang baik hati, dikasihkan, gitu. Dan hutan yang ketiga, ada seorang perempuan yang masih muda, tapi maaf sudah tidak sopan pakaiannya. Dan dia berkata, Pak, Bapak masih capek. Sini Pak. Dia mendekat. Namanya orang dideketi, kan ditolong, mikirnya kan gitu. Lama-lama apa? Lama-lama nggak pas, saudara. Akhirnya si perempuan ini bilang gini, Pak, aku minta uangnya dulu. Kalau Bapak kasih uang aku, nggak apa-apa lah. Tuh, ini kejauhanku untuk pulang, nggak bisa. Ya sudah, nggak mau. Karena dia kedoktrin pikirannya hal-hal yang jelek, saudara. Akhirnya dikasihkan uangnya tanpa berpikir. Tulus memberi, tapi tidak dipikir gitu. Keuangannya dipulangin apa kan gitu. Dia tidak peduli karena di depan dia cantik dan mulus kasih. Dan hanya dia jalani hutan yang keempat, gelap gulita. Hanya dia tanya sama yang ngantar,
loh kenapa ya kok ada seperti mata-mata banyak. Oh itu burung hantu Pak, katanya. Oh serem ya burung hantu itu kalau malam bercahaya. Iya Pak, tidak apa-apa, jalan aja, jualan. Lalu hutan yang selanjutnya saudara, itu lebih serem lagi. Karena menurut Bapak ini, dia merasa bahwa setiap dia jalan tuh ada yang megang, ada yang megang rambutnya, megang pinggangnya, pokoknya terus ada yang dipegang. Terus ada yang manggil-manggil, Pak. Tapi dia tanya sama yang nganter, Pak, kamu dengar suara enggak? Ada yang manggil-manggil kita. Enggak tuh Pak. Mana ya? Kok aku dengar gitu? Terus. Nah, kenapa Bapak yang satu itu tadi tidak mendengar dan yang satunya mendengar? Karena yang satu ini saudara, dia itu berani, tapi yang ini licik, baik hati tapi gigit, pemberani dan takut sekali dengan gelap. Justru takutnya depresi, dia masuk ke halusinasi. Akhirnya sampai wah besar dan seram sekali saudara. Dia bilang, aku tahu kamu minta kaya, ambil itu salah satu. Bingung apa yang diambil? Batu-batu di situ bisa suruh ambil. Ya menurut dia kalau batunya besar berarti dia dapat besar. Akhirnya dia ambil yang besar, lumayan 2 kiloan gitu. Dan dia tidak tahu bahwa setiap kali mengambil batu itu semakin berat, semakin nyawa yang diminta. Kalau yang kecil mungkin penyakit, lama-lama bersama itu tuntutan iblis itu seperti itu sudah untuk. Akhirnya sudah dia pulang. Tak lama kemudian dia bilang, batu ini taruh mana? Saya taruh saja di dalam rumah. Nah dari situlah saudara, hanya dia kaya raya. Berarti iblis ini sudah membawa dia ke tempat hal-hal yang berdosa. Itu namanya berzina. Akhirnya si istri tadi bilang, loh kenapa kamu kok kayak gini, kok ada batu, buang aja batunya, aku gini. Enggak, ini yang kita punya, ini yang membuat kita kaya. Dari situlah saudara, bahwa kehidupan kita, roh kita ini nurut. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita tidak kuat. Kita bisa tanya orang, bisa kita itu mencari sesuatu untuk kepuasan pribadi. Gara-gara si istrinya, ya kan, diolok kan, kamu kurang pinter. Padahal itu adalah cambuk buat kita sebetulnya. Kamu kurang pinter, cambuk buat kita. Kamu pinter gak pinter ngomong, cambuk buat kita. Tapi dia tidak sadar, dia sudah keseret. Nah, itu tidak bisa kita teruskan. Kenapa? Karena itu akan membuat kita bertambah banyak dosa-dosa yang kita alami. Kenapa? Karena minta bantuan iblis. Ingat, iblis lagi mengintai kita. Kita lihat lagi yang kedua, gambar yang kedua, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mengapa saya minta ada ular yang melingkar? Karena ular itu adalah lambang kuasa kegelapan, ya saudara. Kalau kita memandang sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara, dan itu ada rohnya, itu kita bisa terasa. Makanya kita harus latih diri kita, saudara, supaya apa? Supaya kita bisa pandai, bukan pandai seperti Bu Titi, tapi pandai bukan menebak, pandai mengenal. Oh, ini ada kuasa kegelapan, ada rohnya. Itu saudara. Contoh aja, suatu ketika kita itu diajak makan, ya. Saya tahu memang ada sesuatu, tapi saya kan nggak mungkin dia terlanjur makan. Jadi saya biarin aja. Begitu dia mau makan, ada belantungnya.
Nah ini set ini dari mana? Saya diem aja, ya sudah buang aja. Tapi aku nggak perlu makan, ini sudah nggak usah dimakan. Terus yang satunya dan cedok lagi itu, kok aneh ya? Kok rasanya kok anyep ya? Nah, jadi iblis itu bisa menyerupai apapun. Jadi kalau di dalam Yohanes 8 ayat 11 ini adalah peringatan buat kita. Di sini dikatakan tidak ada Tuhan, kan Tuhan berkata ada siapa? Kalau kita bahasa sehari-hari, kamu itu diintai sama orang-orang yang nolok kamu, yang melempari batu tadi. Ada apa enggak? Kasarannya kan enggak ada. Hidup kita ini, kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, hukuman itu ada, sudah. Tapi yang menghukum itu bukan Tuhan, karena belum waktunya. Iblis. Jadi kalau kita bertanya pada orang pandai, kita bertanya pada seseorang, roh yang bukan dari Tuhan, pasti ditanyain, kamu minta berapa tahun? 10 tahun? 25 tahun? 5 tahun? 3 tahun? Tak coba 3 tahun. 3 tahun habis, tidak kembali, ya jadi masalah, musibah. Balik lagi ke sana. Jadi itu terikat, saudara. Terikat. Lama-lama apa? Lama-lama, ya semuanya dipersembahkan sama siapa? Iblis. Jadi malah petaka. Mari kita belajar sehati-hati bahwa di sekeliling kita ini ada penguasa roh yang melingkar seperti ini. Kayak baik, tapi tujuannya adalah menghancurkannya. Jadi jangan pernah saudara bertanya, nganter tak saudara kena. Saya saksikan ada seorang yang nganter kena, saudara. Nganter karena mobilnya dipinjam, dia ngantar nyetir. Kena saudara. Dan mari kita jangan dibawa ke sana. Kenapa? Karena kita ini, hidup kita ini betul-betul Tuhan ingin langkah kita pasti dan kudus. Walaupun mungkin dengan kekudusan yang kita punya itu hidup kita sederhana, tapi ada juga Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita berkembang menjadi banyak berkat. Semuanya itu ada wadah dan takranya masing-masing, dan talenta yang dimiliki itu masing-masing juga. Biar kita menyadari bahwa kita menghidupkan roh kita itu tidak perlu kita bertanya orang, sudah. Kita menghidupkan roh kita itu dandani diri kita sendiri, benahi rumahmu sendiri, kasarannya gitu, sudah. Supaya pada waktu Tuhan datang, kita bisa enak. Karena Tuhan itu menjamah kita bukan sesuka-sukanya kita. Mama, saudara-saudara, mari kita undang rohnya datang. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tidak apa-apa, kita iman. Kita nyanyi, kita menyembah. Kalau Tuhan sudah jamah, bukan kita yang minta. Perhatikan. Tapi waktu Tuhan menjamah saudara, itu waktunya. Jadi mari kita menyadari bahwa dalam proses untuk masuk di dalam kebenaran Allah, saudara, hidupkan rohmu itu benar-benar setia, benar-benar menerima kenyataan itu dan mencari hadiratnya sampai kita dipanggil oleh Allah. Bu, aku juga ngerasa nopo-nopo, Bu. Nah, kenapa? Karena dalam pribadi kita selalu menilai. Tahu ya menilai? Contoh nih, saya nyanyi bahasa roh, ya, ada kumpulan orang, ya, 10 orang gitu ya, kita lagi nyanyi bahasa roh, nyanyi bahasa roh, semua hampir bahasa roh, gitu. Kita nyanyi lama, terus Tuhan memberikan cahayanya, kemuliaannya, amin, wah lagu semua, senang, mukanya berseri-seri, jadi kayak dicas ya. Lalu Tuhan berpesan, kalau kamu sudah dicas, hidupkan terus. Nyalakan, hidupkan rohmu itu, hidupkan terus bersama aku. Kalau kamu tidak mau cas, tidak akan bisa. Itu harus dicas terus. Kamu diurapi
sudah dicas sama Tuhan, terus dicas terus menyembah, merasakan itu, terus rasakan sampai memuncak. Paham sudah? Jadi kalau kita sudah menerima bahasa roh, kita pakai itu untuk sebagai alat hidup kita sehari-hari. Contoh ya saudara, ini contoh ya. Ada seorang ibu jualan beras. Pak, Bu, aku beli 5 kilo. Buat 5 kilo. Terus ada seorang lagi datang, aku beli 25. Oh ya, angkat. Waduh, aku nggak punya uang nih. Udah, 15 kilo aja. Oh ya, udah angkat lagi dari atas sampai turun ke bawah. Aduh, kok ya tidak cukup ya uangnya ya. Ya sudah, beli 10 kilo, nggak cukup. Akhirnya cuma beli 2 kilo. Kira-kira orang ini kecewa enggak? Halo? Kecewa, jujur aja sudah. Ini kita nogo sudah, gitu. Logika aja. Tapi karena dapat urapan dari Allah, saya tahu, nggak apa-apa. Besok datang lagi. Ya, aku pasti ingat sama kamu. Itu udah ngomong terus, itu dinten-ten ini tidak datang, tapi cuma tiba luka batin. Tiwas iblis mengintai kita, akhirnya luka batin. Akhirnya kita malas kerja. Biarin. Apapun hari itu, saudara, enak tidak enak kejadiannya, biarin. Ya udah, saya bersyukur pada Tuhan. Itu saja. Belum kita sempat marah. Begitu kita merenung, ya, hidup ini kan naik turun saja grafiknya. Tapi jangan sampai kita naik 10, turunnya 12. Ya apa saudara? Berarti kan naik, turunnya bles, drop itu lama-lama. Naik lagi 3, turun lagi 5, ambles sih. Itu iblis mengintai nangkep kita. Tapi kalau kita naik 10 gitu ya, turunnya cuma 3, jadi 7 loh. Naik lagi 1, 8, tidak apa-apa. Naik 1 ya tidak apa-apa. Terus nanti turun lagi, jangan turun terus sampai 5, turun lagi 5 ya. Buat orang jualan torok sih. Tidak bisa. Iblis bisa mempermainkan kita. Ingat, hidupkan rohmu itu harus berjuang. Amin. Apapun yang terjadi harus berjuang. Ya. Ada satu kejadian saudara. Orang ini baru sakit, ya. Dia jualan nasi pecel. Ditunggu sampai siang pun tidak ada yang beli. Dia lihat kiri, ada orang bapak becak. Gitu kan. Pokoknya bapak becak tuh. Jadi lihatnya di pom bensin, pom bensin juga membuang. Kok orang-orang tidak suka sama saya ya? Kenapa? Nah, kalau itu terus kedua, kenapa? Ya, tidak bisa. Kita akan bisa ngedrop nanti. Hidupkan rohmu. Berdoa, berserah pada Tuhan. Tak serah, wis tak apa-apa. Tak serah semua. Ini kan sayuran semua sudah tak doa, tak serah. Biar Tuhan yang atur, sudah tak serah. Gitu. Akhirnya tak laku satu hari itu. Duh, sedih. Kacang bisa disimpan, tapi sayuran itu apa ya? Itu saja. Logika aja. Jauh-jauh dari desa orang itu. Kenapa orang membenci? Tapi dia tidak masuk buku, tidak masuk tuh. Biarin aja. Bukan hak saya untuk menghakimi. Itu saja. Kalau sudah disakiti, bukan hak saya untuk menghakimi. Serah aja sama Tuhan. Akhirnya sayuran ini tadi kan mau basi, mau segitu banyak dimakan ya murus saudara. Bingung dia. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, ini tak kasih apa, tak buang ke kali kok sayang, kasih notong ini bosen, tiap hari dikasih. Loh, tiba-tiba dia amin aja dia. Apa itu ya? Itu binatangku, sapi, lari dia. Kamu mau dah ini? Ya, makan, kasih aja.
Tidak lama, 1 bulan kemudian hamil, saudara. Ya, bukan terus makan terus dia hamil, enggak, saudara. Ya mungkin dari orang tuanya, maksudnya suaminya atau apa, ada mau kawin, saudara, ya enggak mungkin makan terus ya, aneh itu, saudara. Terus suaminya bilang gini, sampai kita beranak loh, padahal kita ini berulang-ulang manggil mantri, gak jadi-jadi terus, kok ini jadi ya? Ya dia lupa sudah, dan nyanyi-nyanyi, hatiku penuh nyanyi, nyanyi. Baru Tuhan ingat, oh iya aku dulu pernah doa, pecel itu ya. Barulah Tuhan Yesus nama berkata, itulah karyaku. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita, saudara. Apapun perbuatanmu di mata Tuhan tidak ditutup, dihitung, masukkan dalam pelataran Bapa. Ini loh Bapa, anakmu sudah berbuat ini. Jadi kita imani bahwa perjuangan saudara pasti Tuhan buka jalan. Sabar. Apa buka jalan? Bukti itu doa gak mandi, buktinya aku rugi. Ya saudara, di dalam Tuhan ada untung rugi. Halo? Ya ada. Kalau kerja ada, tapi dalam Tuhan kita berserah. Untung dan rugi Tuhan yang tahu. Kalau saya harus begini, kita berserah. Mungkin dengan cucuran air mata, sudah. Pasti dengan cucuran air mata. Orang nggak rugi kan, nggak mungkin. Nggak apa-apa, nggak mungkin, sudah. Pasti menangis. Tapi dengan hunada, dengan hati yang lapang, Tuhan ganti, saudara. Amin. Dan tidak usah ditunggu. Ingat, roh yang menghidupkan itu, hidupkan rohmu itu, berarti saudara ada bertobat. Tuhan, aku 1 hari tadi habis marah-marah. Tuhan, aku sepi tadi, aku dilihatin sama orang, dipelili, sakit hatiku Tuhan. Aku sudah. Itu membuat hati saudara apa? Kejengkelan, kebencian berkurang. Kenapa? Karena kita mengadakan pertobatan pribadi dengan Tuhan. Amin. Sama bujit itu bukan pertobatan, itu pelepasan, saudara. Ya, ada roh yang apa? Dilepaskan. Masa lalu apa? Dilepaskan. Itu namanya pelepasan. Kalau pertobatan, pengakuan diri kita untuk mengakui bahwa aku ini begini, aku begini. Pernah? Halo, pernah? Pernah, tapi aku lupa ingat. Ya gitu ya, enggak ya? Setiap hari sudah buka hatimu, setiap hari mengaku di hadapan Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kata-kata Tuhan ini masuk dalam hidup kita. Aku tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi pergilah itu bukan kita minggat itu, saudara, tapi pergilah itu adalah kebenaran hidup kita ke masa depan. Masa depan. Siapa yang di sini tidak mau masa depan? Semua mau. Pergilah kamu ke masa depan. Jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan mau. Amin. Kemudian kita lihat lagi yang gambar kedua. Yohanes pasal 8 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Amin. Jadi kata-kata ini mengangkat kita, bahwa kita sadar bahwa kehidupan kita itu adalah saksi-saksi Kristus. Kalau dalam firman Tuhan, kamu adalah surat-surat Kristus. Amin. Jadi kalau menjadi surat-surat Kristus ada apa? Harus menjadi saksi yang benar. Kesaksian yang benar itu seperti apa? Ya hidupmu jadikan seperti anak Tuhan. Oh, aku anak Tuhan kayak ini mesuan. Nah, itu ada. Oh, anak Tuhan gebrak-gebrak pintu ngamuk-ngamuk. Nah, itu. Jadi mari kita belajar untuk menjadi saksi Kristus itu, saudara. Betul-betul kita tahu bahwa Tuhan itu pergi menyediakan tempat buat siapa? Buat kita. Jadi kita sadar juga bahwa Tuhan itu
datang ke dunia untuk kita semua, dan dia naik ke atas, nanti akan kembali untuk yang kedua kalinya menjemput kita semua. Amin. Mari kita imani bahwa Tuhan itu membuka tangannya, mengangkat hidup kita supaya kita bersama dengan para malaikatnya dan bersama dengan kemuliaannya kita masuk, naik lagi. Makanya di dalam firman Tuhan di dalam kitab apa ya, Perjanjian Lama itu, pancangkanlah kemahmu. Nah, itu ada hidup ya. Dan tancapkan semua tenda-tendamu itu tegak, tidak ada yang ambruk, saudara. Itu hidup kita. Kita harus kokoh, karena bersama Tuhan kita bisa lewati. Karena perjalanan ini sangat, apa ya orang bilang, perjalanan ini sangat membuat kita lelah. Apalagi kalau kita sakit, apalagi kalau kita punya masalah, baik di ekonomi, keuangan, dan juga masalah keluarga. Hidup ini, saudara, selalu bergumul. Langkah kita ke depan selalu bergumul. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita menjadi pandai, kita menjadi cakap menanggung semuanya ini bersama dengan Tuhan. Kita tidak boleh luntur kesetiaan kita, karena Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Amin. Dia akan menjamin kita sampai Maranatha datang. Dia akan mengangkat kita lebih lagi. Dan ingat, gambar yang terakhir, pertobatan bukanlah sekedar kata-kata. Jadi sekarang bertobat, baik, diberkati, lupa. Nah itu sih. Sekarang bertobat, baik, jadi tolong lupa. Ingat, pertobatan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan niat dan tindakan tulus untuk berubah. Aku berubah, sungguhku berubah. Begitu kita serahkan pada Tuhan, hidup kita berubah dan membuka lembaran baru. Hidup kita harus diperbarui terus, saudara, dicas terus, melangkah menuju jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Buditi, ya, dan kehendak apa? Kehendak firman Tuhan, saudara. Saya bilang kamu, ada apa? Kamu tidak ngerti apa? Jamin apa? Buditi loh, apa? Di pojok rumah kan aku lu ndak ngerti sak lawase urip. Tahu deh ada gandu-gandu kain biru merah. Lu kok lupa, kok yang ngerti Buditi itu. Sakti Buditi. Nah, itu makanya firman sesuai dengan Buditi. Boleh? Boleh. Berarti sudah mengandalkan saya manusia, saudara. Kalau saya akan ditunjukin Tuhan, oh ini gini, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan memakai saya sehingga saya bisa mengerti semuanya. Ada satu kesaksian sebelum saya tutup. Saya tidak kenal orangnya, ada di luar. Ya. Kemudian dia berdoa, dia nangis. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Orang ini banyak luka. Ya tak? Iya. Terus tunjukin dia, rumahnya besar megah, sudah kamu maju ke depan. Terus saya ke sana. Tuh, ada pohon. Hah, mana Tuhan? Kan itu malam. Aku membuka yang terselubung, dibuka sama Tuhan. Kok aneh Tuhan? Lah, kok pohon segini kok ada ular? Serem lagi. Merah matai, jilat-jilat, julur-julur gitu. Sudah, ikuti, jangan banyak bicara. Sudah ikuti. Ternyata dia selalu menjilat anaknya yang kecil, kaki sebelah kirinya, makanya pincang tuh jalannya. Kalau nggak gitu, ini lehernya pusat semua lehernya. Padahal dia nggak ngomong. Itu sudah, oh ya Tuhan, sudah bilang itu harus diusir ularnya. Oh ya, dan berdoa, Tuhan tak serano, dibuka. Orangnya bingung, loh, kamu kok tahu ya, anakku memang sebelah itu sakit, sering jatuh di tempat sekolahan, dan lehernya juga tiba-tiba jadi pembengkakan. Ya itu karena
di pohon itu. Tak tebangi, aku bisa memanggil tukang tebang yang lihai. Saya tidak butuh tukang tebang lihai. Saya hanya butuh air di rumah itu didoakan supaya penguasa roh itu diusir keluar. Oh ya udah, tak siapin. Nanda botolnya bekas minum anak itu sudah dimasuk lagi. Buka sebentar, lu kenapa? Botolnya kok enggak baru? Lu baru ini, gres katanya. Iya benar baru, tapi sudah cocok, bukan cocok. Enggak. Bilang enggak. Hanya dia minta maaf. Malam jam 2 di telepon saya. Maaf no saya tadi marah-marah sama kamu. Enggak apa-apa. Bukan sudah biasa, enggak sudah. Enggak apa-apa. Ternyata anak saya yang minum. Saya baru tahu. Dan bukan saya. Jadi saudara, semua yang terjadi itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi mari kita imani. Hanya gini, kata dokter, tulangnya anak saya ini ada kelainan, jadi melewat gitu. Saya mau operasi. Doa dulu aja. Buka, mungkin terus cuma didilat ular, cuma begitu tuh, cuma diludah, cuma didilat gitu aja bisa. Jadi itu nggak ada apa-apa. Dia bengkong tuh karena roh itu saking lama sehingga air liurnya setan penguasa itu mengikat hingga gumpalan itu membentuk dia dan membengkongkan itu saraf. Udah, nggak bisa operasi. Udah marahi sama suaminya. Goblok, pokoknya dia cerita. Kamu ya nggak tahu orang yang panggil sini. Gitu sudah. Panggil sungguhan sudah. Ya saya kan nggak tahu sudah. Datang dari sana pintu buka. Kayak orang tuh kayak dikeker dari atas sampai ke bawah. Wah, duduk tuh enggak, duduk nih, pakai saran. Udah masuk tahu sudah. Saya berdiri aja di situ. Saya melilik-melilik ya, nggak ngomong. Aneh nggak suka sama saya. Dah, akhirnya dia panggil pembantu suruh duduk. Akhirnya saya duduk. Nama kata Tuhan, sabar ya kamu anakku. Aduh, sabar Tuhan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ternyata saudara, datang dia. Aku kehilangan. Dia nyobai. Tolong cari ono di mana. Kita doa aja. Doa enggak tahu dia enak apa. Tuhan bilang apa? Kamu udah lagi coba ya. Terus saya ngomong apa? Akhirnya sudah berpuasa aja, suruh puasa aja. Ya, puasa aja ya. Apa? Puasa? Gitu sih. No. Gak mau. Istri kamu yang kosong. Terus sini bilang, saya kehilangan apa-apa. Saya kehilangan dia, suruh puasa istri. Nunut. Iblis mengintai kita. Namanya orang bertobat, saudara. Jangan hanya sekedar kata-kata. Tidak, no. Dia bilang bahwa aku dulu orang Musa, suka gini, suka gitu. Sekarang aku sudah jadi orang baik-baik. Tapi kata-katanya itu bukan kata-kata yang baik. Akhirnya saya diam aja, saya tidak bilang kayak gitu, saudara. Diam aja, sudah sabar aja, kita doain aja, tidak apa-apa. Maaf ya, tidak apa-apa, doain. Doa, saya pulang ke hotel. Nanti hotel, malam jam 3, oke saya. Loh, kok bukan istrinya? Loh, kok suaminya? Loh, ini ngapain gitu? Saya jadi ketakutan. Tuhan, di mata ini, wow. Tuhan, tolong buka jalan. Bukan, kan ada perlu dia. Oh ya, buka. Ya loh, tolong, ini apa mobilku ini baru dia semua hal ini kata udah. Hilang tiba-tiba lenyap, sak sopir-sopiri, pasti dibunuh. Doa aja, tenang, doa ya. Wah, tenang gitu. Nanti saya malah dicaplok. Enak doa itu. Udah diem aja, udah doa, tenang aja, doa.
saya doa puasa ya, supaya mobilnya nanti ketemu. Oh, jadi kalau apa-apa tuh puasa nanti ketemu? Enggak juga, ya Tuhan suruh aja. Enak Tuhanmu tuh kayak apa sih modelnya gitu. Ini sudah berserah aja sama Tuhan. Saya nggak mau menuntut apapun kayak gini. Kalau gerakan hati itu tidak berani, tapi kalau roh Tuhan bicara, roh kita harus bersatu. Kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Jangan berontak, jangan menentang. Saya sudah saking aku bingung itu mobilku mahal, tidak mahal, aku sudah apa-apa hilang, tidak apa-apa. Gitu sudah. Hanya 1 hari tidak ketemu, 2 hari tidak ketemu. Digenap 3 hari dia angkat tangan. Mukanya gini. Anaknya kan seger, ini mewek ini. Udah aku ngalah, katanya. Ngalah apa? Udah, tolong. Di mana mobilku? Aduh, aku bisa gila. Beralah, mau bisa bergila. Katanya itu mahal. Ya mungkin juga bisa saya berserah aja sama Tuhan. Kita doa puasa sungguhan 1 hari, 2 hari, 3 hari, buka, pergi ke mall yang paling tinggi. Memang di sana ada mall yang paling tinggi tak? Diomongin sih ngeyel, saudara. Ya, dan temui di situ ada 1 kamar. Memang di sana ada 1 kamar. Apa ibu pernah datang ke sana? Loh, saya pakai logika terus ya ngecek terus, saudara. Saya bilang gini, kalau Tuhan bicara itu cuma 1 kali. Jadi kalau saya ulang lagi, saya nggak tahu. Mesti tak catat ya atau tak rekam ya. Seorang pinter, saudara, bukan pinter ya. Oh, kalau saya lihat dia tuh merasa dia punya semua. Jadi dia apa-apa wis pokoknya gitu. Akhirnya dia direkam. Dan rekam semuanya. Ibu bilang katanya di dalam kamar ya. Di dalam kamar itu ada apa? Kalian tidak ada apa-apa, Bu. Sudah, tidak ada apa-apa. Dia tidak ada apa-apa. Cuma kamar toh, tidak ada apa-apa. Bukaan klosoi. Kloso mana ada kloso? Apa sih kloso? Nah, saya itu bahasa saya kan tidak paham loh. Tak eling-eling apa ya kloso itu? Tuhan bilang tikar. Oh ya, tikar. Oh iya, ada tikar memangnya. Tak jejak. Sopir ada di situ sudah. Jujur dibungkus. Gak sadar. Buka. Loh, kamu ngapain di saya? Takut, Pak. Bapak nanti marah dengan saya. Saya mau beda, Mak. Belum bisa. Langsung marah dia. Ya Pak. Hanya dia naik lagi. Ini Pak, mobilnya di sini. Tapi kenapa kamu kembali? Terus pakai kuras. Ya Pak, saya takut. Mungkin pertama saya takut, kedua saya ini di sini kok ketiduran terus. Hampir sama dengan yang di Jakarta. Dulu tapi itu dia lihat orang perempuan. Ini enggak masuk di kloso. Waktu mereka makan balik lagi ke situ sampai 3 hari. Bayangin sudah, penguasa roh itu mempermainkan manusia. Mari kalau kita mengadakan pertobatan sungguh-sungguh, kita harus tulus dan mau diubah oleh Tuhan. Amin. Kita sadar bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Kita harus punya kerinduan. Sudah ada yang katakan seperti sayang haus rindu aliran sungaimu. Itu kata-katanya sangat membangun kita bahwa hati kita tidak tahan untuk menunggunya karena beban terlalu berat. Kita serano bagikan padang yang gersang menanti datangnya hujan. Begitu juga jiwaku Tuhan. Buka hatimu dan hanya pribadi kita Tuhan tahu. Mari saudara kita imani bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin untuk kita. Amin. Lakukan sungguh-sungguh saudara ketika saudara mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat di mana roh kita, saudara, hidupkan roh kita itu akan menjadi nyata. Kita ada waktu untuk rebut kembali saudara ya. Apa yang membuat saudara menerima roh itu hidup? Ya, itu ada kesaksian saudara. Kalau roh itu hidup, dia akan percaya. Besok hari Rabu atau hari Senin,
Saya juga mau ada kesaksian karena ada sesuatu yang membuat saya tergerak bahwa orang yang koma dan kritis pun kalau belum waktunya Tuhan dipulihkan. Amin. Suatu saat saudara akan menyaksikan itu. Yang penting adalah hidupkan rohmu lebih dulu dan bertobatlah setiap